Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berada di rumah, alhamdulillah hari ini kita dapat belajar pembelajaran fikih yang berkaitan dengan salat jamak dan qasar. Pada pertemuan yang dahulu sudah Bapak sampaikan yang berkaitan dengan jamak takdim. Pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan salat jamak takhir. Anak-anakku yang berada di rumah, sebelum Bapak lanjutkan pelajaran ini, mari kita awali bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang di rumah, tolong disimak dan diperhatikan materi yang Bapak sampaikan. Salat jamak takhir. Salat jamak takhir yaitu menggabungkan dua salat yang dikerjakan pada waktu salat yang kedua. Misal contohnya adalah salat zuhur ada 4 rakaat dan asar ada 4 rakaat. Dikerjakan pada waktu salat asar. Kemudian salat maghrib 3 rakaat dan salat isya 4 rakaat dikerjakan pada waktu salat isya. Dari contoh ini kita melaksanakan salat zuhur dulu. Setelah salam langsung berdiri. Tidak ada diselingi dengan bacaan-bacaan. Lalu dilanjutkan lagi dengan salat asar. Begitu juga salat maghrib kita kerjakan, setelah salam kita berdiri lagi. Kita lanjutkan dengan salat isya. Ketentuan salat jamak takhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendahulukan salat pertama atau kedua. Yang berikutnya berniat salat jamak takhir. Yang ketiga dilakukan secara berurutan, tidak diselingi perbuatan yang perkataan dengan yang lain. Misalnya ada doa setelah melaksanakan salat zuhur, lalu doa atau berzikir, tidak ada ketika kita melaksanakan salat jamak. Langsung setelah salam berdiri. Tata cara salat jamak takhir, niatnya yang pertama usalli faradul maghribi salasa rakaatin jama'an takhiran mal isya'i fardalillahi ta'ala. Artinya saya niat salat maghrib 3 rakaat digabungkan dengan salat isya dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram sama seperti salat biasanya. Salat maghrib itu 3 rakaat. Setelah itu salam. Bacanya sama seperti salat biasa ya. Berdiri lagi dengan niat salat yang kedua. Salatnya adalah fardu isya. Usalli fardhu isya'i arba'a rakaatin jamak takhiran ma'al maghribi fardalillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat salat isya 4 rakaat yang dijamak dengan maghrib dengan jamak takhir fardu karena Allah Ta'ala. Yang keenam, takbiratul ihram. Yang ketujuh, salat isya 4 rakaat. Yang kedelapan, salam. Kemudian dilanjutkan dengan niat usalli faradz zuhri 4 rakaatin jamak takhir ma'al asri fardalillahi ta'ala. Ini salat zuhur. Saya niat salat zuhur 4 rakaat digabungkan dengan salat asar dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Melaksanakan dulu salat zuhur, tapi waktunya pada salat asar. Setelah salat zuhur, seperti urutan-urutannya sampai salam berdiri lagi, kita lanjutkan dengan salat asar. Usalli fardhu asri 4 rakaatin jamak takhir ma'al zuhri fardalillahi ta'ala. Nah, saya niat salat asar 4 rakaat digabungkan dengan salat zuhur dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Apapun sebab-sebabnya yang diperbolehkan jamak, salat jamak merupakan keringanan atau rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Artinya kan umat Islam itu Allah tidak akan memberatkan kepada umatnya selama itu tidak
memperlihatkan kepada umatnya. Silakan dilaksanakan kalaupun ini dalam hal berkaitan dengan perjalanan. Nah, sebab-sebab yang diperbolehkan berjamak apa? Yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 81 km. Kita dari Palangkaraya ke Banjarmasin, kita boleh melaksanakan sholat jamak. Atau kemana saja, yang penting di ukurannya ada kurang lebih dari 81 km. Yang di perjalanan bukan untuk maksiat, artinya perjalanan bukan dilakukan hanya untuk berbuat yang tidak baik, karena niatnya mau berkunjung ke keluarga, misalnya mau ziarah. Nah, dalam perjalanan itu kita bisa melakukan sholat jamak. Dalam keadaan membahayakan seperti hujan lebat, perang, sakit atau badai, kita boleh melaksanakan. Keadaan itu darurat yang bisa membahayakan diri. Yang keempat, haji. Nah, dalam haji ini kita bisa juga melakukan sholat jamak, misalnya di dalam pesawat. Nah, kita melakukan jamak. Nah, demikian ya anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami yang berkaitan dengan sholat jamak takhir. Demikian ya. Jangan lupa ingat jaga kesehatan, kurangi bermain. Kalau keluar rumah jangan lupa tetap memakai masker. Kalau habis dari jalan-jalan jangan lupa cuci tangannya dan jaga agar supaya kita sehat. Dan demikian dulu ya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.